Shalom. Sehat? Amin. Karena hari-hari ini kesehatan itu menjadi hal yang sangat dicari orang. Beberapa tempat mengalami beberapa sakit, bahkan anak-anak saudara mungkin ada yang sakit, dan saya berdoa supaya semua saudara dalam keadaan sehat. Amin. Lihat, judul renungan saya pada hari ini adalah breakthrough atau sebuah terobosan. Saya tidak bicara terobosan secara umum, tidak bicara masalah keuangan, tidak bicara masalah hal-hal yang lain, tapi saya bicara masalah breakthrough tentang iman. Sebuah iman yang bukan sebagai iman biasa, bukan iman yang sekedarnya, bukan iman yang asal-asalan, tetapi sebuah iman yang memang lahir dari hati Tuhan dan kita kemudian mengalami sebuah terobosan yang luar biasa. Mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan 26. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. 3 tempat Bapak Ibu, Galilea, Yudea, Yerusalem. Ini 3 tempat itu ngumpul jadi satu. Di mana? Di sebuah rumah. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar sekarang khususnya di ayat yang ke-20. Ayat 20 tadi dikatakan bisa ditampilkan. Ayat yang kedua berkata, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapakah yang dimaksud dengan mereka ini? Jadi ceritanya tadi saya sampaikan bahwa ada 3 desa yang datang dari 3 desa itu datang kepada Yesus dan kebetulan pada waktu itu Yesus ada di sebuah rumah. Bayangkan 3 desa loh Bapak Ibu. Saya tidak tahu memang disebutkan berapa jumlahnya, tapi jangankan 3 desa, 3 tempat, 1 RT aja kalau masuk ke rumah kita itu ramenya seperti apa. Ini dari berbagai macam penjuru. Dan ketika Yesus ada di tempat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, ada orang sakit lumpuh. Karena dia lumpuh maka dia tidak bisa dibawa kemana-mana, tidak bisa pergi kemana-mana. Ada orang-orang, teman-temannya, rekan kerjanya, saya tidak tahu secara pasti apakah keponakannya, apakah sepupunya, atau pakdenya, atau omnya, atau siapa, saya tidak tahu. Tapi mereka ini berinisiatif membawa si lumpuh di depan Yesus.
dan tidak bertemu dengan Yesus. Kenapa? Jelas, dari 3 desa aja kumpul jadi satu. Enggak mungkin bertemu dengan Yesus dengan mudah. Mereka kemudian inisiatif naik ke atap rumah, membongkar atap itu dan menurunkan si sakit ini, si lumpuh ini di depan Yesus. Ayat 20 ini sangat menarik. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Kata mereka ini mengacu kepada orang-orang yang membawa si lumpuh. Di Injil yang lain jumlahnya dipastikan 4. Kalau saya boleh simpulkan, berarti 4 orang ini membawa si lumpuh dengan cara membongkar atap di depan Yesus. Menurunkannya dengan cara yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya mereka melakukannya. Dan ketika Yesus melihat si lumpuh ini, pertama yang reaksinya adalah Yesus melihat iman mereka. Yesus ndangak ngelihat iman mereka, berkata kepada si lumpuh, "Saudara, dosamu diampuni." Saya bertanya kepada saudara, jawab masing-masing dalam hati. Atau pakai bersuara gak apa-apa. Yang lumpuh ini memerlukan iman tidak? Yang lumpuh ini perlu iman enggak? Kalau saya boleh simpulkan tidak. Terus dia pakai imannya siapa? Pakai imannya 4 orang itu loh. Karena Alkitab bilang begini, ketika Yesus melihat iman mereka. Orang itu ya kadang-kadang nih, lagi keadaan terjepit, lagi keadaan tidak enak, lagi keadaan sakit, ngerasane awake dhewe yo loro, kita datang kepada mereka kemudian bilang begini, "Oh ini karena kamu ini tidak percaya Tuhan Yesus. Oh ini karena kamu ini lalai. Oh ini karena kamu ini begini-begini." Kita tidak menghibur dia, malah kita menjatuhkan dia. Tahu ke Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu merasakan? Saya tidak tahu, tapi saya pernah merasakan ketika dalam sebuah tekanan tertentu, aku kita tenanan rasa sembahyang. Saya tidak bisa berdoa. Apakah saya masih ibadah? Saya masih ibadah. Tapi persekutuan personal dengan Allah itu nggak bisa. Betul-betul tidak bisa. Dalam keadaan semacam itu, tiba-tiba ada orang ini goro-goro kowe ini gara-gara kamu itu loro hatine iki lho, jelek kamu tuh datang tidak menghibur saya, malah menjatuhkan saya begitu. Nah, kita kemudian menyalahkan orang itu. Saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memang mengasihi orang itu, kenapa tidak pakai iman saudara untuk supaya orang itu pulih? Kenapa? Karena hal yang pertama yang harus saya sampaikan kepada saudara, bahwa iman kita, iman Anda itu mempengaruhi orang lain. Jelas tadi yang ke-10 bilang, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada si lumpuh. Jadi ketika saudara memiliki sebuah iman tertentu, jangan hakimi kepada orang-orang yang mungkin saat ini sedang down, saat ini sedang sakit, saat ini sedang mengalami keterpurukan, baik itu sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani. Kenapa kalau saudara memiliki iman yang baik, iman yang sempurna, imannya sedang melejit, kenapa enggak pakai iman saudara supaya kuasa Allah menjamah orang itu? Jadi ketika datang kepada orang itu, hiburlah. Keempat orang ini mengusahakan embuh piye carane, bahkan dia datang kepada Yesus dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Naik atap, bongkar atap, turunkan ke bawah. Lihat perjuangan keempat orang ini. Bukti kasih kita kepada orang lain. Kadang-kadang kita harus berjuang untuk mereka. Yang diperjuangkan kadang-kadang gini, capek enggak sih? Kita sudah memperjuangkan orang, tapi orang itu urip sak karepe dhewe. Pernah Bapak Ibu?
Ini orang sudah kita usahakan, kita kunjungi, kita doakan, kita apain, pokoknya kita ajak. Dia malah santai-santai aja. Kita yang capek sendiri kan begitu, pernah ngalami? Tapi dari peristiwa ini, saya belajar ternyata gini, semua usaha yang pernah kita lakukan supaya orang lain itu mengalami pemulihan, itu tidak akan pernah sia-sia. Semua iman yang saudara punya untuk sebuah pemulihan di keluargamu, di usahamu, bahkan di kehidupan apapun, iman itu kalau mau diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika saudara menyadari hal ini, mari kita jadi orang-orang yang tahu bahwa situasi atau keadaan iman kita itu bisa memberikan pengaruh yang baik. Bahkan mujizat Allah bisa datang kepada orang itu. Jelas bahwa iman itu memang harus diperjuangkan. Ada sebuah kisah di kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini ceritanya ketika Daud dan dengan teman-temannya, dengan tentaranya pulang perang, sampai rumahnya istri dan anak-anaknya dirampok, diangkut. Termasuk istri dan anak-anak dari prajurit-prajuritnya. Orang mulai protes, ini sih gara-gara Daud. Kita pergi perang tapi kita menelantarkan istri dan anak-anak kita. Sampai mereka itu berusaha untuk melempari Daud dengan batu. Dibunuh. Di tengah situasi kacau. Di tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Di tengah keadaan yang tidak seperti yang diharapkan. Hanya Daud yang menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Cuma Daud yang menguatkan imannya kepada Tuhan. Cerita terakhirnya adalah Daud mengajak para tentaranya merebut kembali istri dan anak-anak mereka. Dan mereka berhasil. Cuma butuh seorang Daud. Cuma butuh seorang Daud yang memiliki iman. Yang memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Dia tularkan kepada prajuritnya, ayo kita serang balik. Keadaan tidak memungkinkan. Mereka loyo, mereka capek, mereka patah arang, mereka hampir menyerah. Bahkan Daud sendiri mau dibunuh. Tetapi dia menguatkan kepercayaannya. Perhatikan begini, orang yang menguatkan kepercayaannya, percaya sungguh-sungguh kepada Allah, punya iman yang sungguh-sungguh, dan dia bilang kepada orang lain, gak apa-apa, ayo kita serang balik, kita pasti bisa. Iman itu membakar orang itu yang sedang lemah, dan terjadilah peperangan dan mereka memenangkannya. Jadi ketika saudara saat ini memiliki sebuah iman yang tidak mungkin, kayaknya gak mungkin sembuh deh Pak. Kayaknya sulit sekali deh Pak. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan berikan kepada saya, tapi kenyataan gak seperti itu. Tapi Allah memberikan sebuah iman, perjuangkan iman itu. Ketika saudara-saudara bahkan kata, oh ora mungkin riso, wis to. Muten jempolku nek iso. Mungkin orang berkata itu tidak mungkin, tapi ada sebuah titik iman yang Tuhan taruh di hati saudara. Perjuangkan itu. Perjuangkan itu. Ketika orang lain berkata sangat-sangat tidak bisa. Tapi saudara dalam hatimu, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Sebuah hal yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang terjadi. Saudara harus tahu ini, bahwa iman saudara itu bisa mempengaruhi keadaan orang lain. Iman saudara itu bisa membawa mujizat bagi orang lain. Amin. Iman saudara
bisa membawa perubahan bagi orang lain. Orang itu nggak perlu iman. Orang itu mungkin imannya biasa-biasa aja, bahkan mungkin imannya mati. Tapi karena saudara memiliki iman yang kuat dan mengusahakannya, orang itu mendapatkan pemulihan. Ada sebuah KKR Benny Hinn beberapa tahun yang lalu, zaman Benny Hinn masih muda, di Chicago. Di gedung itu dipakai untuk KKR. Gedung itu jarang dipakai untuk ibadah, tapi karena ada KKR ramai sekali. Ada 2 orang ateis, Bapak Ibu, ateis. Dia lihat gedung ini kok ramai sekali ya. Mereka kemudian masuk ke dalam gedung dan mereka sedang melihat, oh itu Pastor Benny Hinn yang terkenal, yang sedang khotbah. Lumayan, lihat hiburan wong Kristen nyanyi-nyanyi, ndelok wong Kristen muji-muji Tuhan. Hiburan, orang ini duduk di bagian belakang di gedung itu. Dan kemudian ketika mulai firman Tuhan, hamba Allah ini berkata, siapa yang mengalami sakit Tuhan akan sembuhkan, maju ke depan. Wah, orang-orang Kristen waktu itu maju ke depan, didoakan oleh pastor. Siap terima mujizat, amin. Begitu. Yang duduk di kursi, yang kalian tidak sempat maju, siap terima mujizat. Ya, orang-orang itu berkata, amin. Dan orang ini yang ateis ini yang duduk di paling belakang, delok no way, cuma lihat aja. Oh, orang Kristen doa begini ya. Kemudian hamba Tuhan ini bilang ini, aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa Allah bekerja. Semua orang percaya. Karena dia nih, si ateis ini ternyata ada gangguan di bagian kakinya, hampir lumpuh. Dia jalan itu dengan ditandu oleh temannya. Ketika hamba Tuhan ini yang percaya Tuhan akan bekerja, teriakan amin. Orang amin. Lah, si ateis bilang diam aja. Tapi sesuatu bergetar dari kakinya yang lumpuh itu, entah gimana prosesnya saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba dia berdiri, dia jalan kaki, dan dia lari di situ. Dia heran, loh aku kok sembuh, loh aku kok sembuh. Ateis loh Bapak Ibu. Saya tanya, si ateis perlu iman enggak? Enggak. Yang perlu iman siapa? Orang ini, hamba Allah nih loh. Yang berkata bahwa semua yang mengalami sakit disembuhkan Allah. Dan itu terjadi. Dan saya beritahu hal serupa bisa saudara alami. Saudaramu mungkin lagi bingung, saudara mungkin lagi sakit, tapi saudara punya iman yang kuat, datangi dalam nama Yesus, doakan saja, hasilnya pun nanti. Yang penting kita punya iman dulu, usahakan dulu, saya lakukan sesuatu dulu buat orang itu. Dan ketika kita melakukannya, hasilnya itu urusan Allah. Yang penting kita melakukannya. Kenapa saya bilang hasilnya urusan Allah? 4 orang ini tidak tahu kalau nantinya si lumpuh ini disembuhkan Yesus. Dia tidak tahu, istilah kasarnya, wis lah, mbok lah. Pokoknya aku dateng sembuh nggak sembuh itu urusan belakangan. Kenyataan sembuh. Kan mereka tidak tahu. Akhirnya Yesus kemudian menyembuhkan, mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Bayangkan 3 desa Bapak Ibu masuk ke dalam satu wilayah, satu rumah. Ya 4-4-an pasti Weslah nekat bola hasilnya piye? Akhirnya mereka punya ide bongkar atap rumah. Jadi sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, punya iman untuk sesuatu yang baik buat orang lain? Amin. Punya enggak? Amin. Oke, sekarang siapa yang sakit di sini? Angkat tangan. Saya bertanya, siapa yang sakit angkat tangan? Enggak apa-apa. Yang sakit angkat tangan. Oke, 1, 2. Ada yang lain sakit? Jangan takut. 3 di belakang ada. Ada lagi? 4. Ada lagi yang sakit? 5, 6. Sekali lagi dengan hormat bisa angkat tangan ke 6 orang ini. Angkat tangan di tempat aja, angkat tangan di tempat. Agak tinggi. Bapak bisa lihat kanan kirinya. Kanan kirinya lihat, depan belakang lihat kanan kirinya. Yang sedang sakit angkat tangan. Oke. Ayo praktek. Datangi orang itu. Pemain musik bisa maju. Ayo datangi orang itu, gak apa-apa. Datangi, ayo praktek langsung. Jangan takut, yang belum dapat orang untuk didoakan masih angkat tangan terus saja. Ayo,
Iman saudara bisa menyembuhkan. Itu Bapak di belakang memerlukan doa saudara, yang di depan sound system bisa tolong mungkin hamba-hamba Allah bisa datang kepada hamba ini untuk mendoakan. Datangi yang belum dapat rekan untuk didoakan. Pak, tolong Pak, di belakang Pak, itu yang angkat tangan Pak. Jangan takut, ini praktek iman, Oke, saudara punya kuasa, amin. Saudara punya iman yang besar, amin. Ya, ada lagi yang belum dapat pasangan untuk didoakan yang sakit. Selain itu, oke, yes, amin. Ini Bu Tani nyanyi sebuah lagu, nanti terserah. Kemudian nanti Bapak Ibu mulai doakan. Pakai iman saudara, udah. Jangan menghakimi orang yang sedang sakit. Jangan menghakimi. Siapa yang belum dapat pasangan? Itu ibu belum dapat pasangan. Yes, datangi aja. Praktek. Ada yang belum? Oke. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan disembuhkannya dan disembuhkannya. Mulai doakan Bapak Ibu, doakan. Mulai doakan. Katakan dengan iman. Bagian sembuh, bagian yang mana yang sakit, pegang. Yes, ya dalam kami punya iman, kami belajar Tuhan. Kami belajar mempraktekkan iman kami. Yes, doakan terus. Doakan. Belajar praktek iman kita. Yes, amin Tuhan. Dengar doa umat-Mu ini. Dengar doa umat-Mu ini. Dengar doa umat-Mu ini. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, puji Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu rada aneh. Tapi enggak apa-apa. Kita tuh kadang-kadang perlu dipus. Pak kok reso sembayang. Tidak perlu dengan kata-kata yang sangat-sangat indah. Cukup punya keyakinan dan iman, lakukan saja. Oke, sekarang yang sakit sudah. Yang Bapak Ibu punya pergumulan tertentu yang perlu didoakan dan ingin didoakan. Saya tidak tahu itu, tapi saya punya iman. Jemaat di tempat ini dipulihkan Tuhan utuh. Saya punya iman. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan tertentu, saya nggak tahu apa, bisa angkat tangan. Kita akan doa sama-sama. Maju ke depan Bu. Jangan takut. Yes. Yang ingin didoakan punya pergumulan tertentu, jangan takut. Ayo kita praktek iman sama-sama nih. Jangan hakimi dia. Saudara yang merasa punya iman,